Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah atas karunia sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Pekalongan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, Ibu. Terima kasih juga pada Bapak Ibu undangan yang sudah menghadiri di ruangan ini. Untuk selamat datang pada Pak Prim selaku Komite SMK Pekalongan. Untuk mengefektifkan waktu, saya bacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu nanti di sesi kedua langsung ke sambutan atau materi dari Bapak April selaku komite. Kemudian acara yang kedua nanti ada pengibasan materi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Bunyati. Baik, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dan sekaligus pemberian materi dari Bapak April selaku komite sekolah. Untuk Pak saya. Jadi, mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, saya kemarin dapat WA tadi pemateri lah, tapi setelah saya tadi berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah, saya memahami apa yang dibutuhkan dalam hal ini. Peran saya selaku atas nama OPT untuk memberikan motivasi pada ibu sekalian, di mana di dalam era pendidikan sekarang ini kita juga harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti aturan yang ada, di mana sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Katanya merdeka yang tanda kutip merdeka sih kepiye, merdeka kon sinau apa merdeka orang sinau. Nah ini disinilah kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dituntut ibu bapak sekalian untuk aktif. Nah, di dalam keaktifan ini salah satunya yaitu di dalam pola belajar mengajar yang sudah berubah sama sekali dengan era-era sebelumnya. Era saya dulu masih disetrap di depan kelas kayak gini, masih ada, sekarang sudah tidak diizinkan lagi. Nah, di mana di dalam kurikulum merdeka ini sekarang guru adalah pimpinan pembelajaran yang memberikan satu dorongan kepada murid agar murid itu aktif dan proaktif. Kemudian terutama guru-guru yang sudah mendapatkan penggerak ini, pertama pada murid, yang kedua juga tutorial sebaya kepada guru yang lainnya, sehingga semua bisa mendapatkan materi-materi tentang apa itu guru penggerak, sehingga bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada. Kalau dulu kita belajar itu satu mata pelajaran satu guru, sekarang satu sesi beberapa guru. Ini yang saya pelajari dari kurikulum merdeka itu kayak gitu, dengan model tematik. Contoh pada saat sekarang ini Dinas Pendidikan Kebudayaan kebetulan sedang membuat suatu mulok untuk sekolah didas ya, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP, tentang satuan pendidikan aman bencana. Nah, kebetulan saya di sana. Nah, disitulah saya menyampaikan berkaitan dengan kurikulum itu. Kemarin juga saya pernah
dimintai les dari Radio Utak-Atik berkaitan dengan kurikulum merdeka tadi, di mana dengan kurikulum merdeka tadi dengan metode tematik maka mulok satuan pendidikan aman bencana tadi bisa disinkronkan dari beberapa guru tentang guru Pancasila, tentang kemanusiaannya, tentang fisika, bagaimana proses banjirnya, sehingga disitulah semua guru bisa berkolaborasi membangkitkan motivasi anak dan bisa memberikan satu komunikasi yang berarah, tidak hanya satu arah seperti zaman dulu. Sekarang di dalam pola pendidikan komunikasinya berarah, membangkitkan semangat dari anak sehingga apa yang cita-citakan dari bapak pendidikan kita itu betul-betul bisa terlaksana. Ya, dan nah, pada saat sekarang ini kebetulan SMK 2 juga yang istilah sekolah sekolah bulan pusat bulan yang nantinya kita semua jadi rujukan dari SMK yang ada di Pekalongan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun SDM kita dulu. Jangan sampai dulu dikatakan SMK bulan sekali dipelajari sekarang jadi sopo, kita belum siap. Sehingga marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyongsong itu, sehingga nantinya kita bisa jadi betul-betul SMK unggulan yang menjadi rujukan dari SMK lainnya. Dari kapasitas building tadi tahap demi tahap telah dilalui, dan mungkin ini tahap yang ke berapa ini Pak? Sudah bergulir berulang kali kan, sehingga ini yang kesekian kalinya pembelajaran tentang untuk mengarah ke kurikulum merdeka maupun untuk mengarah kepada sekolah unggulan. Kita sudah berupaya tahap demi tahap kita lalui. Nah, selaku komite saya sangat mendukung dan sangat apresiasi pada Bapak sekalian. Yang kita harapkan dari ini semua adalah bagaimana kualitas kita nantinya memberikan suatu output kepada anak didik kita sehingga bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas. Memang dari kalau kita lihat sampai dengan saat ini anak-anak SMK kita di dunia tenaga kerja khususnya, karena kita dari SMK pada khususnya kan menciptakan tenaga kerja, sehingga di luar itu kita masih punya nama dengan dunia usaha dan industri. SMK itu masih banyak. Kemudian juga kita perlu tingkatkan dan kita siapkan semua siswa-siswa kita bisa melanjutkan sekolahnya, karena yang kadang-kala kurang motivasi sehingga anak-anak itu aku anak orang masa yo aku bisa sekolah kan dulu, tanda kutip awalnya pasti kayak gitu ya, tetapi bisa kita buktikan bahwa kepandian keberhasilan itu bukan hanya hak-hak orang yang awalnya mampu, bapak SUG dan sebagainya, bukan, tapi semua bisa sepanjang kita punya semangat, punya tekad, dan didasari dengan doa kita harus punya keyakinan bahwa keberhasilan itu pasti bisa diraih. Nah,
banyak sekali yang pernah saya kemukakan pada siswa-siswa di mana saya pernah ngisi acara itu, ya seperti itu. Tidak akan jauh-jauh, dan saya bukan berarti saya menyombongkan diri saya. Saya adalah anak seorang penjaga malam kantor Kadidenan. Bapak saya adalah penjaga malam kantor Kadidenan Pekalongan yang sekarang jadi kantor DPD. Awalnya di situ, kemudian karena Kadidenan juga pindah kabupaten, dan terakhir di Dinas Peternakan. Awalnya juga saya tidak mungkin saya bisa kuliah karena saya 5 bersaudara, saya tertua, ibu saya guru TK Bayangkari depan sini, depan KPKN. Ya. Nah, itu yang saya motivasikan kepada anak itu. Kita harus punya tekad, kita harus punya semangat, jangan gampang luntur. Semangat saya pun saya breakdownkan pada adik-adik saya, dan alhamdulillah juga meski nasibnya berbeda-beda tentang hasil itu kan bukan masalah pendidikannya, tapi kan prosesnya, pendidikan yang kita carikan prosesnya. Nah, adik-adik saya juga semua berpendidikan di perguruan tinggi. Itu kayak itu. Bagaimana caranya? Ya caranya harus kerja dulu tentunya. Saya kuliah juga kerja dulu. Nah, itulah yang kita berikan motivasi macam itu. Karena kalau tanpa motivasi kayak gitu, sampai dengan saat ini banyak anak-anak kita yang belum apa-apa sudah nyerah duluan. Saya tidak mungkin Pak melanjutkan, saya tidak punya uang, saya tidak mampu. Padahal dia kalau semangat, dia bisa kerja, dia bisa kuliah, bisa melanjutkan. Dan ada beberapa warga kampung saya, jadi RT waktu itu, yang notabene hanya seorang tukang antar material. Saya motivasi untuk bisa belajar di UPER dan sampai dengan kuliah di UNIKA, dan alhamdulillah berhasil. Nah, kembali ke laptop, bahwa kita di dalam pola mengajar saat ini yang dibutuhkan adalah demikian. Yang dibutuhkan adalah dorongan kita agar siswa itu tidak takut kepada kita, tetapi hormat pada kita. Nah, yang perlu tanda kutip perlu diperhatikan adalah kita kecederaan, sehingga kita berjujur. Itu yang sering terjadi, sehingga kadang-kadang kita menyesuaikan dengan anak-anak, kemudian kita terlalu cerdas, dan karena anak-anak itu belum bisa membedakan unggah-ungguh ya kalau saya katakan unggah-ungguh, kadang-kadang coba berjujur karo gurune. Nah, itu yang perlu kita tanamkan pula tingkat kesopanan. Dan di dalam sekarang saat ini saya juga sedang mengembangkan di BPBD, sedang mengembangkan sekolah atau satuan pendidikan aman bencana. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan juga nanti SMK 2 ini akan saya berikan materi itu, di mana ada satgas, satuan tugas yang kita nanti beri keterampilan tentang bagaimana penanganan bencana. Nah, itu nanti yang akan juga menambah nilai dari akreditasi dari akreditasi dari sekolah itu. Karena
di kota-kota lain, kabupaten lain itu sudah banyak. Di Kota Pekalongan belum. Nah, saya kemarin baru membuat untuk pertama adalah tingkat kelurahan. Jadi ada 19 kelurahan yang rentan terdampak bencana, itu yang kami utamakan. Setelah itu program saya adalah untuk mengembangkan sekolah aman bencana tadi. Nantinya tentu akan kita beri modul-modulnya sehingga bisa kita pelajari bersama-sama sehingga bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan terutama menjauh yang sudah usia sepuh ini yang kadang-kadang banyak istirahat Pak ya. ada apa namanya kan untuk konsinau IT itu kan susah. Ya. IT-nya beda. Ya. Kalau apa fisiologis ngajar anak itu melalui kenal karena apa banyak pengalaman, tetapi kalau mengajar apa belajar IT karena semua materi-materi tentang apa kurikulum juga ini juga banyak menggunakan IT. Nah, saya berpikir lah sepuh juga pikir ini IT. Pemain tak tahu. Kadang-kadang pegang HP Android sing modern pun bisa nemu SMS kan. Kalau telepon lain kita kalah dengan anak-anak kita. Makanya disinilah terutama yang masih muda-muda untuk meningkatkan ya keterampilan tentang ke-IT-annya. Apalagi di sini kan juga ada apa SMK yang mengajarkan apa IT juga. Iya. Saya sendiri juga belajar IT secara mandiri, tidak melalui apa pendidikan, tidak melalui kasus, tetapi secara mandiri akan tekokal kancari. Oke, saya kira itu aja Ibu Bapak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prim atas materi yang sudah diberikan. Tentunya ini menambah motivasi dan wawasan Bapak Ibu ya untuk kita tadi terkait dengan IT. Karena kalau kita bicara tentang profesionalitas kita sebagai seorang guru, maka kita tidak melihat usia, karena itu menjadi yang dibutuhkan oleh siswa. Memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, terima kasih Bapak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Maskur selaku wakil kurikulum yang saya hormati, Bapak Ibu guru karyawan SMK Negeri 2 Pekalongan yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya pada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Murni selaku pembawa acara pada hari ini, kita akan melaksanakan sebetulnya ini desiminasi dari teman-teman kita CGP, calon guru penggerak, yang alhamdulillah di sekolah kita ini secapdim 13 itu terbanyak kedua. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Artinya sekolah kita memang termasuk sekolah yang unggul ya, jadi di segala bidang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim-tim teman-teman CGP
insya Allah semuanya lulus, amin. Kalau saya melihat kiprah dari teman-teman yang tergabung dalam CGP ini luar biasa, mereka kompak, setuju, kemudian ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama. Ini menjadi tantangan bagi teman-teman CGP, di mana teman-teman CGP ini nanti adalah sebagai pionir yang akan merubah, akan menjadikan sekolah kita ini semakin maju, amin, semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan sekarang kita sudah memulai, karena sekolah kita ini dari 35 sekolah se-Indonesia kita termasuk di dalamnya, yaitu sekolah revolusi industri 4.0. Sekolah kita ini sudah basisnya sudah tidak lagi manual, basisnya sudah ke IT, TOT, AOT ya. Tadi sekolah kita ini sudah berbasis internet, baik pembelajarannya maupun semua yang ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah memang sekolah kita sudah lama nih melaksanakan itu. Dan dengan adanya teknologi industri 4.0 ini, kita diharapkan semuanya, tidak yang muda, tidak yang tua, semuanya harus mengikuti. Dan ini kita sudah mempunyai piloting marketing, teman-teman dari CGP ini yang akan mengajak kita, kalau bahasanya Bu Boni tadi, membersamai kita. Luar biasa, ini tantangan untuk kita semua, tidak hanya yang CGP, karena sekolah kita ini salah satu di samping kita juga sekolah pusat SMK Pusat Keunggulan, kita juga sebagai sekolah berbasis revolusi industri 4.0, yang artinya tanggung jawab kita itu lebih besar porsinya dibanding dengan sekolah lain, karena kita bertugas tidak hanya untuk sekolah kita, tapi juga mendampingi sekolah-sekolah lain, khususnya di Kota Pekalongan, untuk ikut maju bersama-sama kita, terutama mewujudkan kurikulum merdeka ini. Kita sudah punya sistem, sudah punya SDM yang sudah insya Allah ya sudah menguasai, bukan menguasai ya Pak ya, apa ya istilahnya, sudah bisa lah ya. Kalau menguasai nanti dikiranya sombong. Bisa melaksanakan itu dengan baik ya. Teman-teman ini luar biasa, mohon selain CGP kami juga mohon dukungan dari semua teman-teman. Ini salah satunya kegiatan ini adalah dukungan dari Bapak Ibu kepada teman-teman kita CGP ya. Dengan Bapak Ibu hadir mengikuti kegiatan yang inisiasi oleh teman-teman CGP kita, ini terkait dengan budaya positif, dan ini sudah mulai kita terapkan di sekolah kita, di mana sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak, maka kita wajib menerapkan budaya positif. Jadi sekarang ini sudah tidak boleh lagi ada sanksi, bunyi sanksi itu tidak boleh, tapi adanya budaya positif, disiplin positif, terus jadi semuanya mengarah ke positif, kegiatan-kegiatan positif. Jadi apapun yang kita lakukan dengan berpikir positif, insya Allah semuanya akan baik, tidak ada yang merasa dilukai
Ini dasar dari SRAG, humanisme. Yang kemarin-kemarin kita sebagai guru mungkin ngejarnya itu materi sehingga kita kadang lupa, okay? Kita ngoyak-ngoyak anak lupa, akhirnya kita yang penting materi itu rampung. Nah ini sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi, okay? Semuanya harus dengan hati, harus dengan humanisme, kasih sayang, keikhlasan. Pendidikan, pembelajaran yang kita terapkan dengan prinsip humanisme seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, memanusiakan manusia. Prinsipnya niku nggih. Jadi meskipun prinsipnya tujuan dari kita semua itu baik, tapi kalau dengan dibungkus, dikemas dengan budaya positif, insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik. Meskipun yang sekarang sudah jalan itu sudah bagus, sudah baik. Nah, tapi dengan budaya positif, dengan kemasan budaya positif, nanti insya Allah semuanya akan lebih baik, hasilnya akan lebih baik. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman CGP. Selamat berjuang, semangat untuk mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua, karena ini menjadi tanggung jawab kita ya. Apalagi yang sudah masuk di CGP ini, monggo bersama-sama satu rasa ya. Jadi sing kira-kira kangelan minta bantuan dengan teman yang lain, saling membantu, saling asah, asih dan asuh. Itu dari saya. Kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Pekalongan. Bersama-sama mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kegiatan ini nanti manfaat insya Allah akan kita dapatkan. Amin. Dari saya sekian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara yang kedua itu terkait dengan budaya positif, sosialisasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan 1 jam ke depan oleh Bu Murni. Bu Murni, Pak Bulan. Bu Murni positif lagi. Ada positif mana? Berdiri Bu Murni. Terima kasih atas waktunya Pak Mas Ali. Saya sebenarnya merasa kurang percaya diri karena yang diundang senior-senior saya, Pak Komisi, Pak Rawi, Pak Putri, Pak Musa, Pak Edi, selamat. Ini sebuah tantangan bagi saya. Sekali lagi ini bukan memberikan sesuatu. Kalau tadi tertulis di background itu narasumber sepertinya kok terlalu tinggi. Ini hanya sharing saja, hanya berbagi dari apa yang sudah kami dapatkan dari calon guru penggerak. Jadi kami masih calon Bapak, masih perlu proses 64% lagi dan baru ada tes lagi, kemudian baru lulus enggaknya ada penentu lagi Bapak. Nah ini perlu proses. Nah di sela-sela proses itu kami memang diwajibkan untuk memberikan sosialisasi atau pemaparan atau kalau tadi Pak Mansur memberikan apa Pak? Penerapan pengimbasan ya. Ya, sehingga sharing artinya kita tidak menggurui, karena saya tahu betul bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sini karena sudah senior pastinya kata budaya positif dan yang di dalamnya pasti sudah saking melotoknya atau sudah tahu betul ya.
Kami dari CGP hanya sedikit tahu karena memang kami mengikuti pelatihan itu yang masih 40% berjalan, sehingga kami itu perlu support, perlu dukungan, kemudian juga perlu untuk pendampingan agar proses jalannya pelatihan yang akan kami laksanakan nanti sampai bulan Juli kalau tidak salah itu bisa sampai ke kata lulus. Amin. Amin. Iya, amin. Terima kasih Bapak doanya. Oke, untuk sosialisasi budaya positif sama seperti tadi yang Pak Mas Pur sampaikan. Jadi memang kita ini diwajibkan untuk memberikan pengimbasan, dan inti dari pengimbasan itu sama, sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kalau diwakilkan sebenarnya nggak masalah Pak ya. Tapi karena ini wajib bagi calon pengguna untuk memberikan penerapan, ya, mau nggak mau, gerdek dan gerdek tetap harus dilaksanakan. Ini kalau bagi saya sendiri secara pribadi merupakan pelatihan untuk bisa berbicara di depan di hadapan para senior agar bisa mengangkat tingkat kepercayaan diri kita, tingkat kemampuan kita seberapa jauh, sehingga nanti mohon pada saat di akhir mungkin ada masukan atau ada pendapat kritikan, monggo saya secara pribadi mempersilahkan untuk kemajuan dan perbaikan saya sendiri. Lanjut Bu. Next. Ini apa? Ya. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Dan satu lagi pernyataannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Per poin Pak Bos, mungkin dari hukuman dapat mendisiplinkan anak, apa benar? Benar. Kalau benar mungkin bisa memberikan argumen. Pak Bos, silakan. Hukuman ini jangan berpikir bahwa hukuman itu sesuatu yang berat. Misalnya nggak disiplin, ayo maju. Kamu nggak disiplin, nyanyi aku anak Indonesia yang disiplin, itu juga jenis hukuman. Jadi jangan berkonotasi kalau hukuman itu pasti negatif gitu Bu. Makanya apa? Itu bisa juga untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih. Tepuk tangan. Lebih tepatnya mungkin kita akan mengganti kalimat hukuman ya. Kalau hukuman itu memang konotasinya menakutkan ya, sehingga mungkin nanti akan kita bahas nanti di dalam ini ada banyak pengganti kata hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi dan lain-lain. Oke, yang kedua mungkin apakah setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin? Bisa jadi tidak adanya hukuman membaca atau membersihkan halaman itu bisa meningkatkan disiplin. Bisa ya. Ya, kata hukuman ini yang terpenting di sini hukuman. Kata hukumannya mungkin nanti bisa sedikit lebih tepat kita ganti dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Apakah setuju Bapak? Nanti akan kita kupas. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita akan bermain Bapak Ibu ya. Mungkin berpasangan, nggak harus lawan jenis sih, salah satu itu aja. Di tangan Bapak Ibu seakan-akan ada satu isi yang sangat berharga sekali atau yang sangat-sangat tidak boleh diketahui oleh orang lain, atau mungkin kalau sampai jatuh ke tangan orang lain itu bisa berbahaya, sehingga mungkin Pak Kus sama Pak Pusda ya bisa mempraktekkan. Mungkin Pak Pusda yang akan membujuk atau merayu Pak Kus untuk membuka, karena di dalam genggaman Pak Kus ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira apa yang Pak Pusda lakukan untuk berusaha membuka tangan Pak Kus? Tolong jujur loh.
Oh, sangat kira-kira usaha apa yang dilakukan oleh Pak Hendra untuk bisa membuka genggaman tangan Pak? Yang perlu dilakukan sama menanyakan praktek. Ayo. Kotak-kotak kon. Karena saya perlu tahu. Wah, rahasia dong. Ya. Gak apa-apa. Oke. Ganti dia nih. Ya saya aku singkat waktu. Coba di sini aja, nggak usah kemana-mana. Ya. Filosofinya adalah bahwa apabila kita memiliki sesuatu yang memang sangat-sangat berharga bagi kita, tentunya kita akan mempertahankannya ya. Akan bagaimana caranya, walaupun dibujuk, dirayu, bahkan mungkin dibanting untuk membuka tangan, kita akan mempertahankan. Nah, apa yang terjadi kalau dipaksakan? Pastinya salah satu pasti akan merasa sakit. Sakit bisa secara fisik atau mungkin sakit secara perkataan kalau tadi dipaksa sakit ya Pak ya. Nah ini, nah apa filosofinya ke anak didik kita, bahwa kita tidak bisa memaksa atau kita tidak bisa membuat anak didik kita sesuai dengan keinginan kita. Karena kembali kepada anak itu sendiri atau kepada diri kita sendiri untuk bisa mempertahankan atau untuk bisa tetap pada prinsip kita seperti apa. Nah, ini yang dinamakan nanti ada kaitannya dengan perubahan paradigma. Terima kasih Pak Tosia. Lanjut Bu. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sebenarnya makna dari budaya positif. Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Mungkin kadang-kala tanpa harus kita tahu secara implisit dari pengertian budaya positif, kita sudah melakukan hal ini sebenarnya. Kita tanpa sadar pun sudah seringkali melakukan penerapan positif. Nah, sebenarnya budaya positif di sekolah kalau diartikan di sini ada nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sisi penekanan di sini adalah berpihak pada peserta didik. Ya, memang titik berat pada kurikulum Merdeka ini apapun muaranya pada peserta didik, sehingga pada saat penerapan budaya positif itu pun nanti yang melakukan adalah peserta didik, imbasnya juga untuk peserta didik. Iya, kita sedikit flashback kembali filosofi dari pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Sangat menarik bahwa pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini tentunya kita tahu bahwa beliau hidup di masanya. Namun ternyata pemikiran-pemikiran beliau masih bisa up to date ya, artinya bisa diterapkan untuk saat ini. Ini berarti sangat-sangat cemerlang ini dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satunya kalau boleh kita simpulkan bahwa siswa sebenarnya atau peserta didik itu bukan tabula rasa. Artinya di sini bukan hanya sekedar kertas putih ya. Tabula rasa itu kertas putih. Kalau kebanyakan dari kita menganggap bahwa anak itu seperti kertas putih, mau diapa-apakan bisa. Tapi sebenarnya kalau menelisik lagi filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Pada prinsipnya siswa atau peserta didik itu sudah memiliki karakternya masing-masing, dan mereka pun terlahir dengan bakat-bakat yang unik. Artinya bakat-bakat yang tidak dimiliki satu orang ke orang yang lain bisa berbeda. Kemudian pasti ada dasar dari budi pekerti. Nah, tugas kita sebagai seorang guru tentunya menuntun, bukan menuntut ya. Tidak hanya beda T tapi beda pengertian. Kalau menuntut berarti seakan-akan kita memaksa siswa atau peserta didik agar mengikuti apa yang
kita sampaikan. Tapi kalau menuntun, sebenarnya enak menuntun. Ya kalau menuntun kadang-kadang kita sampai. Tapi kalau menuntun, kita tinggal menuntunkan atau mengarahkan bakat dari siswa itu agar bisa berjalan sejalan dengan apa yang diinginkan. Dan dikatakan di situ menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita mengantarkan, menuntun, mengantarkan dan melihat mereka bahagia, kita pun semua ikut bahagia. Itu. Kemudian guru itu ibarat petani. Kalau petani berarti prosesnya panjang ya. Artinya kita dari mulai mungkin tanahnya kita disemai, kemudian dipupuk, kemudian kita menanam bijinya, kita melihat proses tumbuhnya biji itu pun tidak dalam waktu yang cepat, tetapi perlu proses panjang. Berarti dibutuhkan satu kesabaran, dibutuhkan satu penantian yang mungkin juga kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita tanam. Misalnya biji jagung yang satu tumbuh sesuai dengan proses jagung itu berapa bulan, yang satunya kok kenapa tumbuhnya mengkerut gitu ya. Bisa jadi di perjalanan proses tumbuhnya biji itu ada hama, ada mungkin pupuknya kurang sempurna dan lain-lain. Ini sama seperti kita mendidik siswa. Tidak selalu siswa yang kita didik itu enak. Artinya siswa itu bisa sesuai dengan apa yang ekspektasi kita. Tetapi kadang-kala ada di perjalanan waktu siswanya agak tidak ada siswa yang nakal sebenarnya ya, tapi agak menyimpan dalam arti kata butuh perhatian mungkin. Sama seperti Cina mungkin karena kalau tumbuhnya tidak sempurna, mungkin tanahnya diberi pupuk, disiram atau bagaimana. Nah, seperti ini pun kita ke siswa ya, Putri lebih tahu karena bersama Seragia dan pindah ke Aceh ya, cocok tanam di sana. Kemudian selanjutnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam di lingkungannya mereka tumbuh seperti apa, kalau di kodrat zamannya ya kalau untuk saat ini tuntutannya adalah kita sudah mulai sekolah kita saja sudah masuk ke revolusi industri 4.0, berarti segala sesuatunya terkait dengan digitalisasi. Nah, berarti tuntutan itu siswa tadi yang disampaikan Pak April, kadang-kadang siswa lebih pintar Pak kalau IT saya, karena memang mereka lahir tumbuh sudah di masanya digitalisasi. Kalau kita dulu komputer satu saja untuk berlima, sehingga daya tangkap kita pun menjadi. Dan yang terakhir dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, seperti yang saya sampaikan tadi, muaranya pada anak, berpihak pada siswa. Jadi tidak ke guru tetapi ke anak. Ya, lanjut. Nah, terkait dengan tadi yang saya berikan permainan Pak Kus dengan Pak Kuza ini merupakan ada hubungannya dengan perubahan paradigma. Kenapa? Tidak usah dibaca, yang namanya salah ketik saja. Iya, berubah. Maaf jangan iya, untuk membangun budaya. Kamu kali? Sesuai ekspektasi. Kontrol kok. Bapak ya namanya panen itu dibuat juga tadi malam persiapannya Iya, kan belum. persiapannya tidak ada yang mengedit sehingga lepas dari editan, mohon maaf karena tidak sengajaan, bukan disengaja ya. Ya untuk membangun budaya. Pasti ada singkatan.
Maaf, tidak disengaja. Untuk membangun. Oke, dilanjut Bu, ini kaitannya dengan tadi juga sudah kok. Ya. Iya. Nah, perubahan paradigma kalau kita kaitkan dengan teori. Ada ilusi, kadang-kadang ayaran guru itu bisa menekan ya, artinya bisa mengawasi murid. Sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritikan dan akan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ini juga hanya ilusi sebenarnya. Tidak selalu kritik dan membuat orang merasa bersalah kemudian bisa menguatkan karakter. Bisa jadi malah kebalikannya, justru bisa menjatuhkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ini menurut paparan dari Dr. William Glasser ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Guru kadang-kadang memaksa atau memiliki hak sepenuhnya pada siswa. Kamu harus KM ya, kamu harus bisa menguasai mapel saya. Nah, ada kata-kata harus bisa atau ini sudah ilusi seorang orang karena merasa guru memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang harusnya dirubah, paradigma ini yang harus dirubah. Ilusi kontrol. Iya, Pak. Kemudian perubahan paradigma ini kalau kita sandingkan dengan teori kontrol dengan stimulus respon, ini sangat berbeda. Ya, apakah kita bisa mengontrol seseorang? Tanyanya kan seperti itu. Kadang-kala kita merasa bisa, kadang-kala kita merasa saya mampu untuk bisa menekan atau mengontrol si A, si B dan sebagainya. Padahal kembali lagi ke stimulus yang respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, jelas tidak bisa. Jelas tidak bisa kalau kita ingin selalu orang punya pandangan sama dengan kita. Untuk bisa membuat orang senang dengan kita semua pun tidak bisa, apalagi pandangannya. Nah, teori kontrol yang bagaimana yang harus dilakukan? Kita berusaha memahami, ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi akan lebih bijaksana kalau kita memahami daripada memaksakan agar sama dengan kita. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kala kalau sudah salah ya wes, salah terus dilihat. Kemudian kalau teori kontrolnya, semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan, walaupun perilakunya salah, bisa jadi memiliki tujuan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Kaitannya dengan kenapa siswa si A ini bisa bolos, bisa nggak untuk mapel ini nggak bisa dengan tenang dan lain-lain. Ini akan kita bahas selanjutnya. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kadang-kadang kita merasa kok saya di bawah tekanan ya, saya kok seakan-akan mengikut dia. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang memiliki pedoman dan prinsip masing-masing. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jika seperti tadi Pak Buza membujuk, perjuangannya kurang sih Pak Buza tadi ya, wes gitu ya. Sehingga pemaksaannya merasa gagal ya sudah seperti itu. Nah, sebenarnya bisa dilakukan kalau misalnya ada pendekatan kolaborasi. Nah, ini yang masih kita temukan dan Pak Bakar Kurikulum juga masih programnya gencar sekali untuk melakukan kolaborasi mapel ya Pak ya. Kolaborasi dan kesepakatan untuk bisa menciptakan ada solusi baru atau pilihan-pilihan yang lain. Jadi tidak hanya satu tok. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya wis nek kalah
wis menang, atau ya wis aku sih menang, wis ngalah. Nah, ini seakan-akan kita membuat ada kompetisi atau ada satu perbandingan, tapi di teori kontrolnya melakukan atau mencari satu solusi di mana ada istilah mutualism. Artinya kita sama-sama tidak merasa menang, tapi sama-sama diuntungkan, seperti itu akan lebih tepatnya. Sekarang, apa sebenarnya makna dari disiplin? Kalau kita bicara masalah disiplin, seringkali kaitannya dengan aturan ya. Pokoknya disiplin juga, orang disiplin yo ada sanksi, ada hukuman. Di sekolah ada aturan, berarti yang nggak mengikuti aturan berarti nggak disiplin. Nah, ini seringkali kata-kata itu sudah menjadi satu paradigma yang tidak bisa dihilangkan. Nah, namun kata disiplin ini memang dikaitkan kata tertib, peraturan, kemudian kepatuhan. Nah, ini juga seringkali hubungannya ya hukuman. Padahal ini sebenarnya sangat berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Sebenarnya teori-teori seperti ini bisa kita masih mengingat betul filosofi orang lama ya, artinya guru tidak seperti apa Pak? Tidak sampai anak itu ya, dalam tidak orang-orang lakon. Ini sebenarnya bisa kita lakukan, tinggal bagaimana caranya, strateginya, kemudian pelafalannya atau ucapannya, tegurannya saja. Karena kadang-kadang konotasi teguran atau mungkin dengan ucapan yang sedikit membentak, dengan intonasi yang lemah lembut walaupun kata yang sama, itu bisa menjadi berbeda ke siswa ya. Jadi disiplin tidak harus selalu dengan diiringi dengan hukuman. Ki Hajar Dewantara sendiri menyatakan bahwa untuk bisa mencapai suatu kemerdekaan ya dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk bisa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah tetap ada disiplin yang kuat. Yang jadi permasalahan saat ini adalah kadang-kala kita menyalahartikan disiplin itu sendiri. Disiplin harus ditegakkan, kalau enggak dihukum dengan fisik, lari atau push up dan lain-lain. Nah, ini yang masih perlu kita luruskan. Makanya ada kata paradigma tadi. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi secara internal atau kesadaran, maka kita pun tidak memerlukan pihak lain untuk bisa mendisiplinkan kita. Intinya adalah bahwa kita memang menuntun siswa, tetapi diperlukan juga kesadaran dari siswa untuk bisa memberikan satu motivasi diri bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, ini yang sulit ya Bapak Ibu ya, yang sulit, yang perlu kita terus perlu mengarahkan dari siswa itu sendiri. Ya. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, nanti malah salah baca. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi biasanya siswa merasa melaksanakan atau menegakkan disiplin itu sendiri, atau tidak ingin melakukan kesalahan, tidak dengan kesadaran, tetapi karena dia takut ada hukuman ya. Jadi kalau saya salah nanti saya hukum. Jadi mindsetnya anak-anak itu masih seperti ini. Itu yang perlu kita buka kembali mindset mereka, bahwa melakukan kedisiplinan tidak harus dengan kalau saya tidak, berarti kan ada satu motivasinya masih salah karena hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan, nah ini yang lebih parah lagi, kadang-kadang aku dipuji. Kadang-kadang memang siswa ada sebagian yang merasa senang di alam ya, kalau bahasa kita di alam, dipuji, atau mungkin ya memang perlu kadang-kadang kita memberikan pujian untuk siswa yang memang melakukan satu pembelajaran yang baik, imbasnya juga ke teman-teman yang baik, perlu kita berikan bukan imbalan tapi penghargaan ya. Paling enggak tepuk tangan saja kadang-kadang itu sudah suatu penghargaan bagi siswa. Tapi kembali lagi, kebalikannya, siswa melakukan hal yang benar bukan karena imbalan, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, motivasi yang baik atau motivasi yang bagus itu harusnya dilakukan untuk tidak hanya orang lain, tapi untuk bisa menghargai diri sendiri. Karena untuk bisa menghargai orang lain tentunya kita harus
pasti akan tercipta lingkungan positif. Kemudian di dalamnya lagi akan ada keyakinan kelas, dan di tengah-tengah lingkaran akan ada peraturan kelas. Seperti apa? Nah, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini mungkin kalau keyakinan itu mindset kita seringkali ya peraturan seperti itu ya, padahal tidak. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh satu kalau sekolah ya pasti sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas sudah pasti dari siswa, dilakukan juga nantinya untuk siswa. Nah, ini sudah kami laksanakan. Mungkin kalau Bapak Ibu masuk ke kelas-kelas kami yang sudah melaksanakan keyakinan kelas, ada tempelan-tempelan itu termasuk dari aplikasi yang sudah kita dapatkan di pelatihan tahun guru penggerak adalah membuat keyakinan kelas. Walaupun sebenarnya keyakinan kelas yang sesungguhnya harus kita saring, kita jadikan satu, kemudian ditandatangani. Itu yang sudah akhir dari keyakinan kelas seperti itu. Nantinya akan dilaksanakan oleh siswa itu sendiri. Dan mengapa tidak peraturan saja? Seperti tadi yang saya sampaikan, keyakinan kelas beda dengan peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Ada pertanyaan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda dua? Motifnya mungkin macam-macam. Ada yang memang sadar bahwa helm itu untuk keselamatan kita. Ada yang enggak dicegat polisi, benorak ke belakang, ya kan? Ada lagi yang mungkin bahkan memiliki satu kecenderungan rasa helm, rapopo, rapopo. Nah, ini menjadikan peraturan itu mentah, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat corona? Ya, tentunya kalau ujungnya adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan, bukan untuk malah melindungi wajah dari apa tidak. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini seringkali peraturan tertulis. Nah, kalau keyakinan kelas mungkin katanya bisa diubah, datang tepat waktu itu sudah cukup, tidak usah ada harus datang tepat waktu, karena keyakinan kelas itu diawali dengan kata-kata yang positif, tidak dengan jangan, tidak juga dengan kata harus. Kalau harus itu pemaksaan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang bisa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, titik beratnya ada pada kesadaran. Kalau orang sadar mau peraturan seberat apapun, mungkin dia menganggapnya enggak suatu peraturan. Memang setiap hari dia sudah sadar diri untuk misalnya datang tepat waktu, menggunakan seragam dan lain-lain, itu bukan tanpa disadari. Dia sudah tidak melihat peraturan, tapi tetap dia bisa melaksanakan aturan itu sendiri. Nah, apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebaikan yang bersifat positif tentunya, atau prinsip-prinsip secara umum yang disepakati bersama secara umum juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Intinya adalah keyakinan kelas itu isinya kesepakatan bersama tentang hal-hal yang baik yang harus dilaksanakan di dalam kelas itu sendiri. Apakah itu gampang? Jelas tidak. Semuanya butuh proses. Saya sudah menerapkan di kelas, kebetulan pembahasan saya karena di MPLB ya hanya saya mengangkuti 3 kelas, mungkin masih 2 kelas yang saya terapkan keyakinan kelas, yang kelas 3 belum. Ini pun masih tetap berjalannya tidak langsung, perlu proses panjang untuk bisa anak-anak atau siswa itu bisa membiasakan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi pembiasaan yang baik dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, kalau kita tanya atau ada pertanyaan pembentukan keyakinan kelas harus seperti apa? Keyakinan kelas itu sifatnya bisa abstrak. Kadang-kala anak kalau saya beri satu lembar kertas dan coba tulis satu motivasi atau yang positif, apa yang harus kamu lakukan di sini?
tidak megang HP. Nah, kata tidak dihilangkan. Berarti contoh misalnya siswa ada yang nulis kemarin menggunakan HP seizin guru. Berarti di sini ada kesepakatan apabila guru mapel pada saat itu memang mengizinkan siswa untuk membuka HP, berarti tidak masalah karena sudah ada izin dari guru mapel yang ada di situ pada saat itu. Jadi bisa lebih rinci dan konkret kalau diuraikan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang umum, menjaga kebersihan, menghargai teman, menghargai pendapat teman dan lain-lain. Jadi kebetulan kemarin untuk kelas MPLB 2 siswanya sangat-sangat banyakkan tidak membuang sampah. Nah, saya ganti membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kata tidak atau harus, karena kalau tidak dan harus itu ada pemaksaan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak, tidak terus satu anak satu keyakinan, tidak mungkin. Bisa jadi dari 35 ada kesamaan. Nah, ini yang perlu kita rembuk bersama dengan anak-anak yang sekiranya hampir sama, kita jadikan satu keyakinan itu dan kita tulis lagi, kita sepakati dengan tanda tangan dan kita tempel di dinding. Nah, pertanyaannya adalah kemarin sangat menarik. Mungkin nanti saya minta tolong jawaban dari Pak Masrul, apakah keyakinan kelas yang sudah saya tulis di kelas MPLB bisa juga dibuat untuk keyakinan kelas novel yang lain, Pak? Mana ada yang tanya seperti itu, sangat-sangat menarik sekali. Kalau saya pribadi menjawab seperti ini, kalau keyakinan kelas itu memang buntutnya memang sangat-sangat baik dan bermanfaat, kenapa tidak? Kalau toh guru yang lain mungkin mau menambahkan, silakan. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau memang masih ada yang kurang, oh kayaknya kurang ini, boleh. Tapi paling tidak keyakinan itu, kalau jadi pemikiran saya, kalau keyakinan kelas setiap mapel ada keyakinan kelas, terus piye sih Fani untuk melakukan keyakinan itu kalau saking banyaknya keyakinan kelas. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang keyakinan kelas itu sudah bagus, kalau memang kurang, monggo bisa ditambahi atau monggo bisa dikoreksi atau yang lebih untuk peningkatan yang lebih baik lagi, tidak masalah. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas, semua warga sebaiknya ikut berkontribusi. Silakan untuk menulis. Entah nanti sama, berarti kita bareng-bareng kita ambil satu untuk dijadikan tempelan di bumi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, keyakinan kelas tidak paten. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan berjalannya waktu, ya berarti ada boleh diganti atau boleh ditambahkan seperti tadi. Ya. Kemudian ada peraturan yang ada keyakinan kelas, ini perbedaannya ya. Nah, kalau peraturan biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturan baku sekali, kalimatnya juga sepertinya perintah atau perintah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelas cukup dengan kata tanggung jawab, itu sudah mengcover dari semuanya. Tanggung jawab itu kan sesuatu yang positif. Melakukan apapun harus dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dilarang. Kalau peraturan memang kadang-kadang perintahnya ya seperti tidak boleh, dilarang atau harus. Nah, kalau keyakinan kelas cukup dengan kata menghargai orang lain dan diri sendiri. Kalau kita sendiri sudah berusaha untuk menghargai diri kita, ya kita berharapnya orang lain bisa menghargai kita. Seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Nah, keyakinan, saya lompati ya, cukup tertulis keselamatan. Kalau sudah ada kata keselamatan, berarti kita sudah menjaga agar bisa selamat ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini peraturan. Kalau keyakinan kelas cukup dengan kesehatan, berarti indikatornya bisa tidak hanya narkoba, tapi dari hal itu tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol dan sebagainya, itu karena mengganggu kesehatan. Kemudian kalau itu pada saat kemarin pandemi gunakan masker, kalau keyakinan kelas ya tujuannya untuk kesehatan dan keselamatan.
Ini contoh dari hasil penerapan membuat keyakinan kelas. Tetap siswa harus kita bimbing Bapak Ibu ya. Artinya pada saat kadang-kadang memang ada siswa yang nyeleneh. Kalau terlambat traktir temannya. Nah, kemarin seperti itu. Ada yang keyakinan kelas kalau terlambat traktir temannya. Nah, ini ada satu motif yang tidak pas. Artinya berharapnya ada temannya aja yang terlambat kemudian bisa jajakin. Nah, ini udah motifnya sudah tidak baik, tidak benar. Nah, artinya di sini perlunya kita membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas dengan kata-kata positif. Ya, tidak terus seperti tadi terlambat jajakin. Nah, itu bukan keyakinan kelas tapi tuntutan pribadi dia, makanya harus diganti. Nah, ini masih saya tempel. Ini juga nantinya kita koreksi lagi, kemudian ada kesamaan tidak. Kalau ada berarti kita ambil salah satu, kemudian kita tempel di kertas yang lebih besar, kemudian kita taruh di depan tembok depan bisa, belakang bisa. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan Pak Menko, artinya tidak dengan atau oleh penghargaan. Dihukum tapi oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, ini contohnya penerapannya. Kadang-kala ini juga saya sebagai murid dulu pernah saya mengalami hal seperti ini. Disuruh mencatat 1000 kali, bahkan pernah saya karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira kalau menurut Bapak Ibu diisi hukuman atau konsekuensi? Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali Bapak Ibu. Kalau zaman dulu sah-sah saja ya, dan tidak ada yang protes siswa dulu. Kalau untuk saat ini tidak pas. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi, Pak Bos? Pak Wir? Hukuman, ya. Bisa jadi ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Murid diminta push up. Ini lebih ke fisik ya, 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Kalau ini lebih kepada dari apa yang sudah dia lakukan, konsekuensinya yang mengganti, bukan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Nah, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh nyopot artinya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena sampai harus dilepas sepatunya. Ya, Pak Wir dulu mungkin pengalaman seperti itu ya, disuruh lepas. Oh enggak, oh gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga hukuman. Kita bisa menelaah dari tindakan guru ya. Selama ini mungkin kita pernah melakukan tanpa kita sadari pernah melakukan itu. Ternyata itu hukuman. Jadi jawabannya sudah masuk. Ya. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, dari sini mungkin kita bisa interpretasi sendiri. Apakah selama ini saya menghukum siswa atau memberikan konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan. Menyakitkan dalam arti kata tidak terus ya sakit beneran ya, artinya bisa sakit hati juga bisa. Tapi kalau konsekuensi ya sesuatu yang memang harus terjadi karena sudah akibat dari apa yang kamu lakukan tadi. Misalnya punya temannya tercoret atau menumpahkan minuman, nah, konsekuensinya ya harus mengelak atau membersihkan dari tumpahan tadi. Kemudian biasanya kalau hukuman itu membuat si anak itu sakit hatinya lama, ya. Kadang-kadang muncul kata dendam. Nah, ini efek dari hukuman yang dilakukan. Kalau konsekuensi bisa membuat anak merasa nyaman atau sadar lah, minimal sadar bahwa oh ternyata saya salah seperti ini,
diberi teguran, diberi konsekuensi. Oke, besok saya mungkin akan mengingatnya kembali agar tidak melakukan hal yang salah lagi. Jadi sebenarnya tinggal kitanya ya, atau guru yang memberikan kadang-kala kalau hukuman dan konsekuensi memang hampir sama, tapi kalau jelas kita bedakan seperti ini, kita bisa melihat, oh selama ini berarti saya memberi hukuman. Ya. Anak membenci disiplin, biasanya siswa itu memang cenderung memberontak. Apabila diberi aturan ya pinginnya melawan atau pinginnya mengubah aturan itu seenaknya sendiri. Nah ini akhirnya dia benci dengan kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, dengan adanya konsekuensi bisa siswa menghargai disiplin itu sendiri. Jelas hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi rangsangan akan tanggapan yang terjadi. Dan kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya kan kadang-kala karena dia akhirnya dia kecewa, sakit hati, kemudian nggak mau sekolah. Nah, akhirnya seperti itu, menyakiti dan merugikan diri sendiri. Kalau untuk konsekuensi ini bisa menjadikan siswa atau anak menyesuaikan diri. Oke, kalau seperti ini saya berarti besok tidak akan melakukan itu lagi, berarti saya harus menyesuaikan diri lagi. Kemudian kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kala kalau sudah tahu hukuman, berarti siswa kadang-kala berbohong. Walaupun itu salah, dia tetap ngomong enggak. Nah ini berarti di dalam hukuman efeknya bisa semakin tambah buruk, menciptakan kebohongan, kemudian menyembunyikan itu sendiri, dan menciptakan efek dari hukuman itu sendiri sangat tidak baik untuk siswa. Sementara kalau untuk konsekuensi, siswa bisa belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, memang harus sabar dan perlu proses latihan. Kemudian hukuman itu bisa ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini dampak dari hukuman yang diberikan. Siswa bisa marah, akhirnya benci sama kita, atau merasa ya itu tadi pada saat pembelajaran kita mungkin bolos. Nah ini efek dari hukuman yang sudah pernah kita lakukan. Nah kalau konsekuensi, anak hanya kehilangan hak, jadi dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Artinya ada jeda waktu untuk bisa berpikir agar siswa bisa kembali lagi menjadi lebih baik. Nah, adanya kenakalan atau kesalahan yang dilakukan siswa pastinya ada tujuan seperti tadi ya. Kita melakukan hal yang baik ada tujuan, hal buruk itu pasti ada tujuan. Termasuk ini, karena kita muaranya siswa, berarti yang kita bahas siswa. Adanya siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan hal yang melanggar, itu pastinya ada sesuatu dari kebutuhan dasar si anak yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini ada cinta kasih, itu pasti ada dalam kehidupan kita, ya Pak Gus ya. Iya, betul. Kemudian ada penguasaan, ada yang paling tengah itu untuk bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan. Ini satu kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Kita satu saat butuh cinta kasih, diterima oleh orang lain. Kita juga butuhnya pengakuan. Kemudian kita juga perlu refreshing, kesenangan, dan juga butuh kebebasan. Kalau penerapannya di siswa juga seperti itu. Ada siswa yang di kelas mungkin kalau kita menerangkan siswa itu lari sana, pura-pura pinjam alat tulis, kemudian ke sana lagi. Itu sebenarnya dari kebutuhan dasar dia mungkin ada satu yang harusnya kita tahu. Mungkin dia pengen ada perhatian. Jadi jangan diburu kita langsung dibuku. Kadang-kadang kita merasa sudah terpancing emosi, sudah siang hari, anak diajar keluyuran, nggak mendengarkan atau bahkan ngantuk, kita langsung tersulut emosi kita. Kita nggak melihat bahwa kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya anak itu di mana. Bisa jadi dia butuh cinta kasih, di rumah dia kurang kasih sayang, di sekolah dia lampiaskan. Ya nanti. Ya ini ada satu contoh. Ini nggak pas sebenarnya ya kalau SD ya, tapi tidak masalah. Kadang-kala kita SMK pun ada masalah yang seperti ini, bahkan bisa lebih parah lagi. Ibu Ani guru kelas di SD,
mengalami satu kebingungan karena ulah salah satu muridnya yaitu Agus. Ya. Ini nama yang sangat-sangat familiar dan sangat tepat. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Agus ini mungkin tidak diberi bekal sama orang tuanya, sehingga pada saat mungkin jam makan siang Agus ini meminta bekal ke teman-temannya, memaksa ya. Nah, jika kita ada pada posisi Bu Ani, apa yang bisa kita lakukan? Nah, menurut kita kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita selalu ingat di lingkaran itu ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan pertahanan hidup. Nah, apakah kita langsung memarahi si Agus? Tidak. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Oh, jadi ya sangat baik lah ya maksudnya. Mungkin ini nggak ada uang sangunya, jadi seperti itu. Atau kita bisa awalnya bertanya dengan baik-baik, apakah memang si Agus ini memang tidak diberi bekal atau tidak diberi uang saku dari orang tuanya atau bagaimana, tidak terus langsung memarahi. Seperti itu. Jadi kita mungkin dari keluarga ini maaf untuk bertahan hidupnya saja mungkin kurang. Nah, ini perlu kita menanya segala sesuatu yang terjadi di siswa terlambat atau siswa melakukan kesalahan, kita jangan cenderung langsung menjudge atau langsung memarahi si anak, tetapi kita telusuri kembali, kita tanyakan kembali dengan baik-baik yang terjadi seperti apa. Saya kira kalau dengan pendekatan yang ramah dan persuasif seperti itu, siswa bisa terbuka dan bisa bercerita kepada kita permasalahan yang terjadi seperti apa. Karena memang kadang-kadang penanganan siswa tidak harus selalu dengan kekerasan, tapi dengan terbukaan. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani ini sebaiknya mencari tahu alasannya kenapa kok Agus sampai merebut bekal dari teman-temannya. Nah, apabila jawaban si Agus iya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, berarti kebutuhan dasar dari si Agus ini kekurangannya ada di kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti tadi yang saya sampaikan, tidak dibawa bekal dari orang tua. Kemudian bila Agus jawabnya karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi si anak ini cari perhatian, si Agus mencari perhatian. Berarti si Agus ini butuh kasih sayang untuk bisa diterima. Kalau jawaban si Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti apa keinginannya, nah ini berarti dia kebutuhan dasar pengakuannya perlu dipertanyakan. Kalau si Agus menjawab bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, nah ini berarti dia ingin bebas, ingin lebih dari apa yang sudah dibawa. Kalau jawaban si Agus iseng saja dan menikmati dari ekspresi wajah temannya yang diambil nasi atau bekalnya tadi, berarti dia punya kesenangan tersendiri. Jadi ini yang perlu diluruskan. Mungkin si Agus ini akan menjadi orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Walaupun kebutuhan dasar salah satu dari manusia itu ada kesenangan, tetapi kalau aplikasinya ke salah ya perlu kita luruskan. Ya. Kemudian sebagai seorang guru, kalau siswa melakukan satu kesalahan atau pelanggaran, kita bisa memposisikan dari 5 posisi kontrol ini. Saya hati-hati sekali untuk ngomongnya. Ya, ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita cepat saja karena sudah diingatkan oleh Bu Asri kurang 10 menit. Penghukum saya rasa tahu ya Bapak Ibu guru bahwa kalau penghukum itu biasanya suka menghardik, menakut-nakuti, bahkan menunjuk kamu itu berarti posisi kita sebagai seorang guru itu sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu kita lembut tetapi menengok Jelaskan ya Pak ya, ya Mas, kamu tuh seharusnya sudah tahu, ibu sangat lelah, ibu kecewa. Nah, seakan-akan kalau sudah kata-kata itu sudah merasuk ke anak merasa besar, kita guru atau kita sendiri merasa bangkit. Berarti bukan kita masuk ini. Nah, ini sebenarnya pada posisi yang identitas kita sebenarnya gagal sebenarnya. Nah, yang
lebih baik lagi jadi kemana. Tapi ini tadi yang disampaikan Pak Abdul juga, kalau kita dekat dengan siswa, kalau tidak dengan ada satu pembatasan, kadang-kadang apa batasan kita tutup ya Pak ya, siswa menjadi kurang ajar. Berarti perlu ada pembatasan di sini. Perlunya ada satu pengingat juga. Kita belum ada batasan-batasan. Kemudian kalau di pemantau kita seringkali menghitung dan mengukur. Kata-katanya biasanya dia menanyakan apa peraturannya. Jadi seakan-akan memantau. Di posisi inilah yang paling baik yang harus kita lakukan, tapi juga sepertinya tidak mudah ya. Artinya kita perlu proses panjang dan manajemen juga untuk bisa menjadi manajer. Tapi manajer tidak seperti manajer di kantor, mengatur tidak. Tetapi di sini lebih kepada saling menanyakan apa yang terjadi di siswa itu sendiri, apa yang sudah kita yakini di kelas. Kamu sudah menulis di keyakinan kelas kan? Nah, seakan-akan ini mengingatkan, tetapi juga membuat si anak itu menjadi nyaman, karena memang cara untuk mengingatkannya juga tidak menggurui atau tidak juga menyalahkan. Oke, lanjut Bu. Nah, kaitannya apa dengan posisi kontrol ini adalah pada saat kita menangani ke satu permasalahan yang ada di siswa, ini bisa jadi ada restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk bisa memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya adalah pada saat ada satu permasalahan, kita tidak mencari kesalahan dari apa yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dilakukan siswa, tetapi kita bantu mencari solusi agar bisa siswa tahu bahwa yang dilakukan itu sebenarnya salah, tapi kita lakukan dengan cara pendekatan yang baik, kemudian kita ingatkan, kita beri satu bareng-bareng mencari solusi, sehingga pada saat solusi itu bisa dilaksanakan, dia bisa tumbuh kembali rasa percaya dirinya dan bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Ini menurut dosen kalau kita uraikan seperti itu. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Bukan untuk menebus suatu kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ada kata-kata bijak ya, ini sebenarnya sudah dari dulu ada, belajar dari kesalahan. Dan kata-kata bijak lagi, kalau kesalahan yang sama kita lakukan 2 kali juga berarti kita tidak bisa belajar dari kesalahan itu sendiri. Berarti poinnya adalah belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, koneksi ya, artinya bahwa ada interaksi lah. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu apa. Dan dari 5 kebutuhan dasar itu kira-kira yang mendasari yang dia lakukan salah itu apa. Kemudian juga restitusi ini cara yang paling baik untuk bisa kita memperbaiki diri atau introspeksi. Kemudian yang ketujuh ada fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Kemudian yang kedelapan fokus pada solusi atau jalan keluarnya seperti apa, dan bisa intinya mengembalikan murid, bisa yang berbuat salah itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan segitiga restitusi, kalau di set ini kita di tugas calon guru penggerak sudah melakukan satu simulasi, dihadapkan pada permasalahan, kemudian permasalahan itu dibahas atau dilakukan dengan segitiga ini. Nah, ada 3 poin yang harus dilakukan di sini adalah kalau terjadi satu permasalahan, kita harus melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Misalnya kalau kita seringkali kalau tanpa kita sadari ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, kita langsung seperti itu ya, sebenarnya itu kurang tepat. Yang harusnya kita lakukan, bisa kita tanyakan, kamu tentu punya alasan yang kuat kenapa melakukan hal ini. Dengan pertanyaan seperti itu, siswa sudah mikir
clear jawabnya, tidak dengan sesuatu salah melakoni, itu sudah beda lagi konteksnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kalau itu salah, berarti ada cara lain tidak bisa kamu lakukan. Itu validasi tindakan yang salah. Atau seperti tadi contoh dari Pak Maskur, kalau melakukan kesalahan memecahkan kaca dengan bola, Pak Maskur, saya juga senang bola. Jadi ada validasinya. Tapi, ada tapinya mungkin kalau dilakukan di lapangan akan lebih baik, tidak dilakukan di dalam atau di koridor kelas. Seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena tidak ada orang yang sempurna. Kemudian dan kamu, kita bisa memberikan satu penguatan ke siswa, kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah melakukan hal ini. Dengan kata-kata seperti itu, siswa juga nantinya akan tetap mikir. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai-nilai apa yang sudah pernah kita buat di kelas? Nah, apakah pas dengan apa yang kamu lakukan? Ya Bu, saya tidak mau mengulangi lagi karena ternyata saya tidak menghargai atau saya tidak melakukan sesuatu yang adil di kelas dan lain-lain. Ya. Ya, ini contoh saya buat foto, sebenarnya ini video, tapi karena durasi waktu yang tidak mencukupi sehingga saya SS menjadi foto, di mana pada saat itu kita menangani masalah siswa. Skenarionya adalah siswa tersebut iseng menggoda si cewek dengan menumpahkan minuman di atas mejanya sehingga buku catatannya tumpah. Nah, ini kita pertemukan mereka, kemudian kita lakukan segitiga institusi tadi dengan memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menstabilkan tindakannya, kemudian kita juga menanyakan keyakinan kelasnya. Mungkin dari saya cukup untuk sosialisasi motivasi budaya positif yang saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, masih banyak belajar lagi karena kita atau saya secara pribadi hanya sedikit tahu tentang ini. Mungkin butuh masukan, butuh saran, butuh pendapat dari rekan-rekan atau bapak ibu senior saya. Monggo dipersilakan, tapi jangan bertanya. Bapak Ibu, tadi sejam bersama Bu Murni, banyak sekali informasi yang baru terkait dengan cara kita menghadapi siswa dan mendidik. Dari tadi penyampaian Bu Murni, kami membuka 2 pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu. Monggo silakan. Isai. Bukan pertanyaan tapi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan ya Ibu, tapi masukan berhubungan dengan hasil peraturan. Sedangkan kita di sekolah itu ada peraturan sekolah yang sudah disahkan gitu, dan itu perlu ditinjau kembali apakah kata kerja operasionalnya itu mengandung yang positif atau negatif. Kalau pertanyaannya satu aja, itu misalnya konsekuensi tadi tetap dilanggar gitu, dulu harus gimana? Terima kasih, sangat ya, terima kasih misalnya. Memang kalau menelisik dari institusi atau sekolah sendiri pastinya ada peraturan yang sudah disepakati dan itu pun disusun secara bersama ya, tidak hanya satu pihak. Tidak bisa kita harus merubah kemudian menjadi seperti apa yang saya sampaikan di sini langsung menjadi konsekuensi tidak mudah. Ini butuh ya komunikasi kembali dengan warga yang ada di SMK juga, apakah mau diganti dengan kata konsekuensi atau bagaimana. Ini butuh proses yang panjang lagi, tidak bisa langsung begitu ada sosialisasi langsung ganti, tidak bisa. Ya, ini hanya pembebasan saja. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah kalau misalnya konsekuensi yang diberikan itu siswa masih melanggar, kembali lagi ke restitusi. Mungkin pada saat kita melaksanakan segitiga restitusi itu ada satu yang kelewat,
kemungkinan ya. Kalau misalnya tidak terlewat pun tetap ada ya, kembali lagi yang namanya siswa, ya ada siswa juga sih ya, tetap ke yang 5 kebutuhan dasar itu kita perlu menelisik lagi apakah memang si anak itu kurang kasih sayang sehingga sikapnya sampai sedemikian rupa sehingga membuat kita seakan-akan tidak mampu untuk menangani. Nah ini juga butuh waktu yang lama dan tidak bisa serta-merta saat itu juga restitusi kita lakukan kemudian bisa langsung berubah. Jadi butuh proses lama dan dukungan juga. Kalau misalnya seperti inilah, katakanlah kita calon guru penggerak, di mana tujuan dari guru penggerak itu sendiri sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat menarik dan bagus. Apabila dilaksanakan bisa menjadi satu muara ke siswanya juga sangat bagus. Tetapi kalau di warganya SMK juga ada yang memang antipati atau merasa bahwa posisi CGP itu ngentek-ngentek duit dan lain-lain. Nah ini sulit. Jadi seberapa kuatnya kita ada pembebasan, ada sosialisasi, ada diseminasi, dia kembali mentah lagi. Nah ini juga perlu proses panjang. Kita nggak bisa serta-merta memaksa untuk bisa ini loh program pemerintah untuk guru penggerak harus seperti, tidak bisa. Nah yang selama ini kita lakukan adalah mengikuti alur dari apa yang sudah kita ikuti dari pelatihan yang ada, karena kita sudah berada di posisi persentase kita mengikuti 46%, sehingga tinggal sekian persen lagi. Tentunya sekali lagi seperti di awal, kami butuh dukungan, butuh support, butuh mindset yang sama untuk bisa menyatukan visi dan misi, karena nanti untuk program berikutnya kita ada visi dan misi. Nah visi misi dari CGP 1 dengan yang lainnya tentunya berbeda, tapi ini imbasnya nanti muaranya juga satu untuk siswa, semuanya baik. Nah ini kalau tidak didukung dari peran serta aktif dari Bapak Ibu semua, terutama yang Bapak Ibu senior, mungkin kita perlu dukungan support bahwa apa yang kita lakukan ini tidak serta-merta hanya mengikuti pelatihan, tetapi kita ingin nanti ada satu tindak lanjut dan ada satu manfaat besar untuk anak-anak di sekolah kita. Mungkin itu Miss Eni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Uni, karena waktu sudah habis untuk ceritanya Bu Uni, maka saya simpulkan sedikit ya dari pertemuan sesi kedua ini bahwa budaya positif ini memang butuh kerjasama dari semua warga sekolah, tidak hanya satu daerah. Intinya dari bahasan materi tadi harapannya bisa Bapak Ibu tergerak, terus bergerak dan memberi dampak dan berdampak tentunya. Jadi bergerak dan berdampak. Dan ya itu dari kami. Terima kasih. Jawabnya di rumah dong. Yang ingin saya tanya bahwa pendidikan itu kan proses, ya. Semua aturan harus ditegakkan. Bagaimana menegakkan? Harus dengan sanksi. Nah ini yang dari polemik bagi guru, karena seandainya ibu yang menangani dengan segitiga restitusi dengan alat kontrol tadi, belum tentu masa pendidikan di ibu langsung berhasil. Sampai kelas 2 sampai kelas 3 baru sadar setelah itu. Nah itu makanya saya menerapkan kalau itu budaya positif di sekolahan, lain halnya saya di kantor. Saya menegakkan disiplin dalam berpakaian. Anda harus disiplin. Kalau tidak, ya saya suruh push up, saya suruh apakan, berbau hukuman. Kenapa? Ya harus memang sifatnya harus kayak gitu, sehingga perubahannya itu bisa signifikan. Tapi kalau proses itu nanti kita nah ini mungkin jadi bahasan apa yang mungkin ada ide
untuk pendekatan-pendekatan yang persuasif itu yang sebenarnya bisa lebih cepat. Coba nih, iki mati lulus urut berubah karakter. Iya mati lulus. Sebenarnya itu bisa kita lakukan. Yang penting pada saat kita masuk, kita sudah ada kesepakatan dengan siswa, sehingga pada saat nanti siswa kita hukum, dia sadar kalau kita melakukan kesalahan, jika dia nggak mungkin akan lapor ke orang tuanya. Kenapa? Juga ada pembicaraan di awal, hingga pada saat dia dibuyur sasaran hukum, kan tidak perlu, ayo kita lapor, salah seperti dia akan menghukum dengan otomatis. Nah itu tinggal tergantung kepada kembali kepada kita-kitanya bagaimana. Itu salah satu solusi pendekatan persuasifnya kan. Sangat sulit ya Pak menegakkan disiplin. Oh nggak sulit Bu, nggak sulit. Ya itu tadi bisa, tapi prosesnya sangat panjang. Tergantung. Perubahan sistem. Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini kita akan menyusun atau membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Ini terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah satu kegiatan yang berdampak tentunya positif. Nah, ini akan kita jadikan satu kebiasaan nantinya ya. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan KPM pembelajaran selalu kita mengingat dan merujuk pada keyakinan kelas yang nanti akan kita susun. Contoh dari budaya positif misalnya ada menghargai teman. Karena positif berarti kata-katanya juga diawali dengan awalan positif. Jadi tidak boleh dengan kata tidak atau jangan. Menghargai teman. Contoh lagi, misalnya ada yang tahu? Apa? Menghormati. Menghargai teman, terus menjaga kebersihan. Ini termasuk budaya positif. Setelah itu apa lagi? Menjaga kerukunan kelas. Menjaga kerukunan kelas. Jangan diawali dengan kata tidak atau jangan. Kira-kira apa lagi? Berarti kalau penggunaan HP boleh nggak? Penggunaan HP tidak boleh. Ya, berarti penggunaan HP dengan bijaksana. Beda dengan tidak boleh membawa HP atau tidak boleh menggunakan HP, beda ya? Ya. Kemudian bersikap adil. Kemudian kalau biasanya kan tidak boleh terlambat, Bu, kita ganti dengan yang positif. Bagaimana kata-katanya? Ya, datang tepat waktu. Jadi tidak boleh telat. Kata-kata itu berarti mengandung unsur negatif. Tapi kalau datang tepat waktu. Terus apa lagi? Sulit juga ya mencari hal positif ya, karena memang terbiasa kita mencari kesalahan ya. Orang lain kita ukuran langsung cepat. Tapi begitu kita mencari sisi positifnya kita kesulitan. Ini manusiawi, tapi yang seperti itu yang tidak boleh kita lakukan. Artinya kita selalu harusnya berpikiran positif, melakukan hal yang positif. Kalau pikiran negatif yang muncul pasti apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Haq dari kelas 11 MPLB 2. Di sini pada kesempatan hari ini saya akan memberikan testimoni kepada Bu Murni karena Bu Murni telah mengikuti pelatihan guru penggerak. Bu Murni memberikan strategi yang banyak dalam pembelajaran sehingga tidak membosankan dan menyenangkan. Kadang-kala juga diselingi dengan melakukan ice breaking sehingga murid-murid itu menyenangkan dan tidak membosankan dan tidak mengantuk juga. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sukawati, Kepala SMK Negeri 2 Pekalongan. Saya ingin menyampaikan testimoni terkait dengan CGP atas nama Ibu Murni, guru SMK Negeri 2 Pekalongan.
sesuai yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Murni terkait dengan tugas maupun pelaksanaan dari program CGP ini sudah dilaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah dampaknya sudah mulai terasa di sekolah kita, sehingga alhamdulillah ini bisa membuat perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita menuju ke hal yang baik, perbaikan yang lebih baik. Manfaatnya sudah kita rasakan. Sekali lagi selamat untuk Bu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.